Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman-Nya dari Yesaya 62 ayat 2. Tapi saya akan baca ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang yang kemudian tidak mau lagi melakukan aktivitas yang baik karena merasa aktivitas yang dilakukannya itu sia-sia dan tidak berguna. Kenapa demikian? Karena dia merasa semua pekerjaan baik, aktivitas kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tidak mengubah apa-apa di lingkungan sekitarnya. Mungkin di keluarga, mungkin di komunitas, mungkin di persekutuan di gereja, atau di tengah-tengah bangsa dan negara, di tempat di mana dia tinggal. Sebagian lagi ada yang berhenti berusaha karena mungkin tidak dihargai, tidak diapresiasi, bahkan ada yang menyindir, mungkin juga ditolak, dan kemudian ada yang mengusir. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal itu bisa saja dialami oleh siapapun di antara kita. Tetapi kemudian kita mau melihat bahwa tugas panggilan kita untuk memberitakan Injil tidak boleh berhenti hanya karena sekitar kita tidak mau menerima, tidak mau menghargai, dan bahkan ada yang menolak kita. Kita harus senantiasa melakukan segala hal yang baik tersebut supaya pengharapan tetap hidup dan kemudian dapat mengubah situasi karena kuasa Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil, dalam firman, dalam perikop bacaan kita ini dikatakan, Yesaya tidak mau berdiam diri karena Yerusalem, dia tidak mau tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya. Dia senantiasa menyuarakan pengharapan di tengah keputusasaan umat Israel. Dia senantiasa menyerukan bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada mereka. Dan dia senantiasa menyuarakan bahwa keselamatan Sion akan segera datang. Dan usahanya itu kemudian dijawab dan selanjutnya diwujudkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan umat Israel dari pembuangan di Babel dengan memakai tangan Persia, yaitu Raja Xerxes, untuk mengalahkan Babilonia dan mengizinkan umat Israel pulang kembali ke Yerusalem, ke tempat tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau diingatkan, tetaplah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena itu adalah tugas panggilan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila mungkin perkataan-perkataan kita tidak mengubah keadaan, bila mungkin khotbah-khotbah yang kita sampaikan tidak mengubah situasi lingkungan sekitar kita, bila perbuatan-perbuatan baik kita itu juga tidak mengubah saudara, tidak mengubah bahkan bangsa dan negara ini, ingatlah, soal berubah atau tidaknya bukan terletak pada kita, tetapi tergantung kepada Tuhan. Tugas tanggung jawab kita adalah menyuarakan kebenaran tersebut, menyerukan pertobatan supaya orang-orang yang beralih dan jauh dari Tuhan kembali percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan. Supaya orang-orang yang hampir putus pengharapan teguh kemudian beriman kepada Tuhan, dan supaya mereka boleh senantiasa berharap kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang terkasih, tugas tanggung jawab itu adalah kewajiban kita. Soal yang kemudian mewujudkannya adalah Tuhan.
Dan kalau ada yang tidak menghargai dan tidak menolak, itu bukan bagian dari tanggung jawab kita. Karena Tuhan yang kemudian yang akan mengingatkan bahkan menghukum mereka. Maka berhenti melakukan hal-hal yang baik hanya karena dorongan supaya kita dihargai. Saudaraku yang terkasih, dalam situasi yang tersulit, Allah akan mengubah situasi dan keadaan. Demikian misalnya dalam kehidupan kita di Republik Indonesia ini, dengan meningkatnya dan maraknya gerakan-gerakan intoleran yang menghambat pembukaan rumah ibadah, yang menghentikan peribadahan di mana-mana. Bisa saja ada sebagian dari orang Kristen yang kemudian apatis karena negara mungkin tidak hadir melindungi kita. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Allah akan datang sebagai pengantin laki-laki yang akan menghibur kita dalam semua ketidakadilan yang kita rasakan. Tuhan akan mengubahkan semuanya itu, dan bangsa-bangsa di sekitar akan melihat kemuliaan Tuhan Allah disempurnakan di Sion. Dan di dalam kehidupan kita sekarang ini juga, kuasa Tuhan dapat bekerja sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, rumah atau tempat peribadahan atau gereja bisa dirubuhkan, tapi gereja yang hidup tidak akan pernah bisa diratakan dengan tanah. Bisa saja kita dihambat beribadah di gedung gereja, tapi beribadah kepada Tuhan di dalam hati kita, di dalam kesunyian, bahkan tidak ada yang dapat merebut dan menghambatnya. Maka karena itu, setialah kepada Tuhan, dan Tuhan nanti akan memulihkan keadaan dan membuat bangsa-bangsa sekitar terheran-heran, dan membuat kita kemudian menjadi mahkota keagungan Tuhan, dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Selamat menantikan keselamatan Sion. Selamat menantikan kebebasan kita juga dalam kehidupan keseharian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan memulihkan semua keadaan, dan Bapa memenangkan kami sebagai pengantin, sehingga kami bersuka cita. Dan bangsa-bangsa melihat bahwa kami bukan pengantin yang ditinggalkan, tetapi orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah diberikan mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.